warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai senyawa organik atau gugus fungsi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi yang kedua, yaitu ether atau alkoksi alkana. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai ether, maka teman-teman silahkan perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini adalah gambar suatu obat bius atau anestesi. Jadi teman-teman, obat bius itu menggunakan salah satu senyawa organik yang kita kenal dengan ether. Kemudian yang kedua ini adalah gambar bensin, di mana di dalam suatu bensin itu untuk menaikkan bilangan oktan atau meningkatkan mutu dari bensin itu menggunakan senyawa organik yang merupakan suatu ether. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ether ini, teman-teman. Lalu, apa saja yang mau kita pelajari dari senyawa ether kali ini? Yang pertama, kita akan belajar pengertian ether. Yang kedua, kita akan belajar rumus umum dari ether. Yang ketiga, kita akan belajar tata nama ether. Yang keempat, kita akan belajar mengenai isomer fungsi ether. Lalu yang kelima, kita akan belajar sifat-sifat ether. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai kegunaan ether. Oke, yang pertama kita akan bahas pengertian dari ether. Jadi teman-teman, ether itu mempunyai nama lain. Nama lain ether adalah alkoksi alkana. Jadi di sini ada kata al, kemudian ada kata oksi dan alkana. Kalau alkana teman-teman sudah tahu, sudah belajar di kelas sebelumnya bahwa alkana ini merupakan suatu hidrokarbon yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Nah, kemudian di sini ada kata oksi. Oksi ini adalah dari kata oksigen. Ya, sehingga nantinya ether itu pengertiannya adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus oksigen ya. Jadi suatu ether itu bisa kita tuliskan dengan begini ya, strep O strep atau ROR, di mana R ini merupakan gugus alkil ya teman-teman. Jadi bisa CH3, kemudian C2H5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai rumus umum ether, di mana rumus umum ether itu adalah CnH2n plus 2O. Kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ether itu mempunyai isomer fungsi atau ether itu berisomer fungsi dengan alkohol. Sehingga rumus umum CnH2n plus 2O ini juga bisa milik alkohol ya. Dalam arti ini bisa merupakan suatu ether atau bisa juga merupakan suatu alkohol. Nah, ketika kita ambil N ini misalkan N sama dengan 2, maka nantinya rumus ether itu menjadi C2H, 2 kali 2 tambah 2 berarti 6 ya, C2H6O. Nah, ini C2H6O ini bisa merupakan ether dan juga bisa merupakan alkohol. Nanti ini akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai tata nama dari suatu ether. Jadi tadi di depan kita sudah belajar bahwa ether itu nama lainnya adalah alkoksi alkana. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk memberikan nama suatu ether itu ada dua cara atau ada dua tata nama. Yang pertama adalah tata nama menurut IUPAC. Yang kedua adalah tata nama trivial. Jadi kalau trivial ini adalah nama umum atau sebagai nama dalam dunia perdagangan. Kita akan bahas dulu tata nama IUPAC dari ether. Jadi kalau ether tadi IUPAC-nya adalah alkoksi alkana. Ya. Nah, kalau kita mau memberi nama suatu ether dengan cara IUPAC, maka satunya, jadi ini kan ada 2R ya. 2R. Ini satunya akan menjadi alkil yang
berkaitan dengan oksi, jadi menjadi alkoksi, yang R yang satunya akan menjadi alkana. Nah, pertanyaannya adalah mana yang sebagai rantai utama atau mana yang sebagai alkananya. Jadi kalau alkoksi alkana yang sebagai rantai utama atau alkananya adalah R yang terpanjang atau C yang jumlahnya itu lebih banyak. Jadi C yang jumlahnya lebih banyak itu adalah merupakan rantai utamanya. Sementara C yang lebih sedikit, C yang lebih pendek itu menjadi alkoksinya. Gitu ya. Nah, ketika kita contohkan dua senyawa di bawah ini, yang satu adalah CH3OCH3, maka ini namanya, karena ini jumlah C-nya sama-sama 1, berarti ya, satu jadi oksi, satu jadi alkananya, sehingga namanya adalah, karena sama-sama 1 ya, kalau 1 itu kan berarti metil ya, berarti menjadi metoksi, kemudian metana, karena ini sama-sama 1. Nah, kalau C-nya tidak sama jumlahnya, misalkan di contoh kedua, ini kan C-nya yang kiri 1, yang kanan 2. Berarti yang menjadi alkana atau rantai utamanya adalah yang C-nya jumlahnya 2, yang lebih panjang. Berarti yang ini ya, yang ini sebagai alkananya. Sementara C yang lebih sedikit ini menjadi alkoksinya. Nah, maka namanya, karena alkoksinya tadi ada C yang jumlahnya 1, maka ini namanya adalah met ya. Kemudian alkananya C-nya 2 berarti eth ya. Nanti kalau lupa silahkan dibuka lagi video yang tentang hidrokarbon ya teman-teman. Oke, kemudian sehingga ini bisa kita namai menjadi alkoksinya tadi met ya, berarti metoksi. Kemudian diikuti rantai utama. Rantai utamanya adalah alkana dengan 2 atom C, berarti etana. Oke, jadi nama senyawa di contoh yang kedua ini adalah metoksi etana. Seperti itu teman-teman, mudah ya. Jadi sekali lagi alkananya itu yang rantainya panjang, kemudian yang alkoksinya yang C-nya lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah tata nama trivial atau nama dagang. Tata nama trivial dari suatu ether itu adalah ini teman-teman, jadi alkil diikuti lagi alkil kemudian ether. Contohnya sama dengan senyawa yang tadi menurut IUPAC tadi ya, cuma ini akan kita beri nama menurut nama trivial. Jadi ini ada CH3OCH3, dimana CH3 ini namanya, kalau gugus CH3 ini namanya gugus metil ya, jadi awalannya met. Nah, karena ini ada 2 metil, maka tidak mungkin kita memberi nama dengan metil-metil. Kalau ada 2 metil maka namanya menjadi di ya, di metil ether. Kemudian contoh yang kedua, di sebelah kiri ada 1 atom C atau ada alkil berupa CH3, yang ini namanya adalah met ya. Kemudian rantai utamanya terdiri dari 2 atom C, berarti eth. Nah, namanya berarti kan ada gugus metil, ada etil ya. Ada metil, ada etil. Kemudian ini ether. Nah, mana yang duluan? Itu yang duluan adalah yang menurut abjad. Jadi kalau M dengan E itu kan lebih dulu E. Sehingga ini namanya menjadi etil, metil, ether. Ya. Jadi bedanya kalau penamaan IUPAC itu menggunakan alkoksi alkana, kalau penamaan trivial itu menggunakan alkil, alkil, ether. Nah, seperti itu. Mudah ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke isomer fungsi dari suatu ether. Jadi di depan tadi kita sudah belajar ya bahwa ether itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2O, sehingga ini bisa merupakan satunya bisa ether, satunya bisa alkohol, karena ether itu sekali lagi berisomer fungsi dengan alkohol. Nah, kalau kita contohkan N-nya 2, berarti kan itu C
C2H6O. Nah, C2H6O ini bisa merupakan ether yang kita gambarkan seperti ini ya. Ini ya, dimethyl ether, atau bisa juga merupakan alkohol ya. CH3 CH2OH. Nah, ini juga rumusnya sama, C2H6OH. Ya, jadi kalau yang di atas ini adalah ether, gugus fungsinya O. Kemudian yang di bawah ini gugus fungsinya OH atau alkohol. Jadi satu rumus umum bisa kita gambarkan menjadi dua senyawa yang merupakan isomer fungsinya. Kemudian kita akan bahas contoh dengan N sama dengan 3, yaitu berarti menjadi C3H 2 kali 3 6 tambah 2 8, berarti C3H8O. Ini sekali lagi satunya bisa merupakan ether, satunya merupakan alkohol. Nah, yang merupakan ether ini bisa seperti ini teman-teman. CH3, CH2, kemudian O, CH3 ya. Kalau yang di ujung itu selalu CH3. Kemudian kalau alkoholnya ini bisa CH3, CH2, CH2OH. Ya, jadi kalau yang ether tadi C3H8O ini gugus fungsinya adalah O, ini namanya adalah boleh ya metoksietana. Kalau yang alkohol namanya adalah C-nya 3, berarti prop ya, propanol. Ini jadi keduanya adalah berisomer fungsi. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan jumlah N, 4 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu sifat-sifat ether. Oke teman-teman, jadi ether itu kan tadi kita sudah belajar bahwa berisomer fungsi dengan alkohol, tetapi ternyata sifat-sifat ether itu berbeda dengan alkohol ya. Jadi sifat ether yang pertama itu kalau kita bandingkan, ternyata titik didih ether itu lebih rendah dibandingkan alkohol dengan jumlah C yang sama. Jadi misalkan tadi di contoh tadi kalau C sama dengan 2, tadi kan ada C2H6O, ini tadi ada dimethyl ether, ada juga CH3 CH2OH, berarti ada juga etanol. Nah, dimethyl ether ini titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan etanol, walaupun rumusnya sama. Berarti kalau rumusnya sama, ini MR-nya pun juga sama, gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan MR yang sama, titik didihnya jauh berbeda. Ya, jadi kalau yang ether itu titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan yang alkohol. Mengapa hal ini terjadi? Jadi kalau di alkohol kemarin kita juga sudah belajar bahwa alkohol itu antar molekulnya memiliki gaya yang disebut ikatan hidrogen. Jadi antar molekul alkohol, misalkan ini CH3 CH2OH ini memiliki ikatan hidrogen dengan alkohol yang lain atau dengan H2O, air gitu ya. Nah, ini kalau saya gambarkan ikatan hidrogen dengan alkohol yang lain ya seperti ini. Nah, dengan etanol yang lain, nah seperti ini. Jadi ini ya ikatan antara O dengan H, antara alkohol satu dengan alkohol lain, ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini menyebabkan titik didih dari suatu senyawa yang berikatan hidrogen tadi itu memiliki titik didih yang tinggi. Nah, pada ether ini dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Mengapa? Karena tidak punya gugus OH. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara hidrogen dari molekul 1 dengan unsur-unsur yang elektronegatif seperti apa? O, F, dan N ya. Jadi kalau ini di ether ini kan O terikatnya ke C ya. Nah, jadi tidak terikat ke O,
F maupun N. Jadi ether itu tidak mempunyai ikatan hidrogen. Karena tidak mempunyai ikatan hidrogen, maka titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan alkohol. Nah, penjelasannya seperti itu, teman-teman. Kemudian sifat yang kedua dari ether adalah ether kurang polar dibandingkan dengan alkohol. Jadi kalau dari segi kepolaran, ether itu memang kurang polar dibandingkan dengan alkohol. Sifat yang ketiga adalah ether kurang larut dalam air dibandingkan dengan alkohol ya. Jadi memang ether itu lebih tidak larut di dalam air jika dibandingkan dengan alkohol. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah ether tidak bereaksi dengan hampir semua oksidator maupun reduktor, sementara alkohol itu bereaksi. Nah, hal ini itu bisa menjadi salah satu cara untuk identifikasi mana yang ether, mana yang alkohol. Nanti akan kita pelajari di video selanjutnya, insya Allah ya. Kemudian kita bahas hal yang terakhir dari video kali ini, yaitu mengenai kegunaan dari ether. Di depan telah dijelaskan ya bahwa salah satu penggunaan atau aplikasi dari ether adalah sebagai obat bius. Yang tadi gambarnya adalah seperti ini. Kemudian kegunaan ether yang kedua adalah sebagai pelarut dalam berbagai reaksi organik. Jadi ketika kita melakukan percobaan itu membutuhkan pelarut-pelarut tertentu, itu biasanya menggunakan pelarut dari senyawa ether. Kemudian yang ketiga, manfaat ether adalah sebagai bahan campuran pada bahan bakar yakni bensin untuk menaikkan bilangan oktan. Yang senyawa ether ini yang berfungsi menaikkan bilangan oktan ini kita sebut dengan MTBE. MTBE ini singkatan dari metil tersier butil ether. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Ini metil, ini tersier butil ya. Kemudian ini ada O, berarti menunjukkan bahwa ether. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari senyawa ether dalam hal ini adalah MTBE itu adalah untuk menaikkan bilangan oktan dari suatu bensin. Jadi kalau bilangan oktan dari suatu bensin itu tinggi, maka kualitasnya adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang bilangan oktannya lebih rendah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.